Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel keterampilan akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Di video-video saya sebelumnya, saya banyak membahas soal UKK, akuntansi untuk perusahaan dagang. Kali ini saya akan membahas atau mencoba mengerjakan soal akuntansi perusahaan manufaktur menggunakan Accurate Online. Di sini soal yang saya pakai adalah soal toko Harum Roti. Kemarin saya menemukan soal ini di Google, jadi coba saya kerjakan, dan kemarin juga sudah saya buatkan saldo atau daftar akun awalnya, daftar Excel untuk data awalnya. Baiklah, langsung saja kita kerjakan soal toko Harum Roti menggunakan Accurate Online. Di sini nama perusahaannya adalah Toko Harum Roti yang beralamat di Jalan Raya Kalimalang nomor 47 Jakarta. Jenis usahanya adalah manufaktur. Pemiliknya Tuan Roy. Bulan transaksinya adalah bulan September 2012. Jadi di sini tidak pakai PPN ya, karena di sini tidak ada PPN-nya. Jadi kita tidak memperhitungkan PPN. Kemudian tahun berdirinya adalah 2000, tanggal mulai datanya 31 Agustus 2012. Ini adalah kebijakan akuntansi dari Toko Harum Roti. Simple ya. Ini ada penyusutan akibat tetapnya, ada neraca saldo awalnya, ada daftar customer, dan juga daftar supplier. Langsung saja kita kerjakan Toko Harum Roti di Accurate Online. Kita buat data usahanya terlebih dahulu. Pilih Accurate Online. Selanjutnya, kemudian kita isikan nama perusahaannya, yaitu Toko Harum Roti. Kategori usahanya adalah manufaktur atau pabrik. Kemudian nama usahanya adalah Toko Harum Roti. Sama ya, nama perusahaan dengan nama usahanya. Bidang usahanya adalah food and drink. Karena apa? Yang dijual adalah roti. Food and drink, makanan dan minuman. Kalau sudah, kita klik buat data usaha. Masih menunggu. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nanti akan terbuka database untuk Toko Harum Roti. Masih 7,71%. Oh, cepet ya. Soalnya ini pakai WiFi di rumah sendiri. Jadi internetnya lebih cepat. Kemudian kita isikan tanggal mulai datanya. Tanggal mulai datanya adalah tanggal 31/08/2012 atau bulan Januari 2012. Karena periode akuntansinya adalah tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi saya mengisinya itu biasanya kalau tidak 1 Januari 2012 ya sesuai dengan tanggal neraca, yaitu 31 Agustus 2012. Kita isikan mata uang dasarnya adalah Indonesia Rupiah. Kemudian perhitungan HPP-nya di sini menggunakan Vivo. Nah, ini menggunakan Vivo. Metode yang digunakan adalah metode Vivo. Jadi di sini kita juga menggunakan metode Vivo. Kalau sudah, kita hilangkan, dibuatkan daftar akun perkiraan secara otomatis. Kenapa? Karena kita sudah punya daftar akun sendiri yang nantinya kita masukkan ke dalam Accurate Online. Kalau sudah kita isi, maka kita klik selesai. Ini ya, untuk video perusahaan manufaktur ini akan saya buat 2 video. Soalnya transaksinya lumayan banyak, ada 40 transaksi. Dan juga ada beberapa transaksi penyesuaian. Jadi video saya yang pertama itu adalah pembuatan daftar awal, daftar akun awalnya, dan juga transaksi 1 sampai dengan 20. Insya Allah.
Kalau sudah, ini kita silang saja. Langkah pertama adalah kita mengedit terlebih dahulu akun-akun yang sudah ada di Accurate Online, yaitu di menu buku besar, kemudian kita pilih akun perkiraan. Itu ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengedit terlebih dahulu akun-akun yang sudah ada di Accurate Online. Kita cocokkan akun-akunnya itu dengan akun-akun yang kita punya, baik dari kode rekeningnya ataupun dari nama rekeningnya. Kita lihat saja. Nah, ini yang pertama adalah piutang usaha IDR. Ini kita rubah, ini kita lihat aja ya di daftar akunnya ya. Daftar akun. Jadi tinggal kita copy paste saja. Nah, ini. Yang pertama adalah piutang dagang, yaitu 11200. Kita kopikan di sini, kita ganti namanya yang ada di Accurate Online. Yang tadinya piutang usaha IDR kita rubah menjadi piutang dagang. Kalau sudah, kita simpan. Yang kedua adalah ini, persediaan. Nah, ini ya, persediaan barang. Persediaan di sini itu kita khususkan untuk persediaan barang jadi. Nah, ini ya, persediaan barang jadi. Meskipun nanti ada juga persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang penolong, dan persediaan barang jadi. Nanti kita tambahkan lewat import data dari Excel nantinya itu. Sudah persediaan. Kalau sudah, yang berikutnya adalah PP-nya, nggak usah kita rubah karena tidak ada PP-nya ya. Yang berikutnya adalah utang usaha IDR. Utang usaha IDR. Kita rubah nomor akunnya dan juga nama akunnya menjadi utang dagang. Kemudian kita langsung ke penjualan. Penjualan. Ini kita rubah menjadi 4100, 41.000 dengan nama akun penjualan. Nah, ini ya, tidak ada retur dan juga tidak ada potongannya. Maka kita langsung saja ke biaya harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Beban diganti menjadi harga pokok penjualan. Nah, ini ya, untuk soal toko Harum Roti ini yang dirubah cuma ada sedikit ya. Yang pertama adalah piutang dagang, kemudian persediaan barang jadi, kemudian utang dagang, kemudian penjualan, dan harga pokok penjualan. Itu yang ada di Excel-nya. Jadi kita sesuaikan kode rekeningnya dan nama akunnya disesuaikan dengan akun-akun yang kita punya. Kalau sudah, maka kita lanjut mengimport daftar akun melalui Excel. Import data, kemudian kita pilih filenya, kita pilih daftar akun toko Harum Roti. Kita klik 2 kali, kemudian kita unggah. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian yang penting lagi adalah jangan lupa ini kita centang, yaitu kita centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kalau sudah kita centang, maka kita lanjutkan. Kita tunggu proses import datanya.
31 data berhasil diproses. Maka semua akun-akun dan nominalnya yang ada di Excel itu sudah berhasil kita proses. Maka langkah berikutnya adalah kita mengimpor barang dan jasa. Ini ya, setelah kita membuat daftar akun, maka kita melakukan import barang dan jasa, pelanggan, pemasok, kemudian aset tetap. Ini kita import dulu barang dan jasa. Pilih file, pilih barang dan jasa. Kalau sudah, kita unggah. Kemudian lanjutkan, dan jangan lupa kita centang. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Resikonya kalau ini tidak kita centang, maka nanti akan terjadi gagal import atau error pada saat mengimport data Excel-nya. Kemudian kita lanjutkan. 13 data berhasil diproses. Nah gini ya, kalau kita lihat data Excel dari barang dan jasa itu ada 13 nama barang, dan juga persediaannya ini berbeda-beda. Ada persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, kemudian ada juga persediaan bahan penolong. Jadi ini kita buat kolomnya ya, untuk mengkategorikan persediaan atau jenis persediaannya, apakah termasuk persediaan barang jadi, bahan baku, ataukah bahan penolong. Ini kalau sudah, kita lanjutkan, yaitu mengimport daftar pelanggan. Kita pilih file daftar pelanggannya, kita unggah, kemudian lanjutkan, kemudian jangan lupa centang, biar semua data Excel-nya berhasil diimport. Kemudian kita lanjutkan. 5 data berhasil diproses. Kalau sudah berhasil diproses, maka kita tutup saja. Yang berikutnya adalah pemasok. Sama caranya, kita pilih file Excel, kemudian pilih pemasok, kemudian unggah, kemudian lanjutkan, kemudian jangan lupa centang, dan lanjutkan. Ada 1 data berhasil diproses. Kalau sudah, ini kita refresh, nanti barang dan jasa, pelanggan, dan pemasoknya akan tercentang warna hijau, yang artinya kita sudah berhasil mengisi datanya melalui import data dari Excel. Yang berikutnya adalah kita mengisikan daftar aset tetapnya, yaitu ada di menu aset tetap, kemudian kita pilih dulu kategori asetnya. Nah ini ya, ini saya minimize dulu. Kita buka data Excel-nya untuk aset tetap. Nah ini ya, kategori asetnya ini tinggal kita copy paste saja. Len kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di accurate fontnya, enter, kemudian simpan. Begitu juga untuk building atau bangunan, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter, dan simpan. Yang terakhir adalah equipment, Ctrl C, Ctrl V, enter, dan simpan. Kalau kita cek di sini ada 3 kategori aset, yaitu land, building, dan equipment. Kalau kategori asetnya ini sudah kita masukkan, maka kita harus, atau setelah itu kita mengimpor data dari Excel aset tetapnya. Resikonya kalau kita tidak membuat kategori aset ini, maka nanti akan terjadi gagal import aset tetap. Langsung saja ya, kita buka menu aset tetap, kemudian aset tetap, kemudian pilih yang hijau ini, kemudian kita pilih import data dari Excel.
pilih file Excel, kemudian kita pilih daftar aset tetap. Kita unggah, kemudian lanjutkan. Khusus untuk aset tetap ini tidak ada centangnya, jadi kita lanjutkan saja. Nah, 3 data berhasil diproses. Maka kalau semuanya sudah kita impor, maka langkah terakhir dari membuat daftar saldo, daftar akun atau daftar saldo awal di Accurate Online itu adalah melakukan proses akhir bulan. Nah, ini di soal ini adalah periodenya adalah periode 31 Agustus 2012. Maka terakhir perusahaan melakukan proses akhir bulan itu adalah bulan Desember tahun 2011 atau bulan Desember tahun sebelumnya. Kita pilih di menu perusahaan, kemudian pilih proses akhir bulan. Kemudian bulannya kita pilih Desember, tahunnya kita pilih 2011. Nah, ini 2011. Kemudian kita simpan. Maka di sini akan muncul proses akhir bulan untuk bulan Desember tahun 2011. Kalau sudah, kita cek daftar laporan. Kemudian kita pilih saja yang keuangan, kemudian neraca standar. Kita pilih yaitu bulan 31 Agustus 2012. Tampilkan data dengan saldo 0. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini ya. Untuk mengecek benar atau tidak itu adalah kita langsung saja melihat ekuitas saldo awalnya. Kalau di sini ekuitas saldo awalnya adalah berjumlah 0, maka insya Allah sudah balance neraca yang kita buat. Cuma biar lebih yakinnya, kita cek satu persatu akun-akunnya. Apakah sudah sama dengan soal atau belum. Kalau sudah sama berarti benar. Kalau belum, maka harus ada yang dikoreksi. Baik, itu adalah pembuatan daftar akun atau pembuatan daftar saldo awal menggunakan Accurate Online dengan cara impor data dari Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi toko Harum Roti. Ini kita tutup saja. Kita masuk ke bukti transaksi yang pertama. Iki piye iki? Saya minimize dulu. Oh, ini harus digeser. Saya perkecil saja biar kelihatan semua. Udah ya. Kita masuk ke transaksi yang pertama. Ini bukti transaksi nomor 1 atau transaksi nomor 1. Transaksinya ini adalah berbunyi bukti pengeluaran kas, yaitu dibayarkan kepada karyawan pabrik sejumlah 420.000 untuk keperluan pembayaran upah karyawan minggu keempat Agustus. Maka transaksi ini akan dicatat di menu kas dan bank. Kemudian kita pilih pembayaran. Cashnya di sini cuma satu ya, yaitu kas di tangan saja. Tidak ada cash in bank ataupun petty cash. Jadi hanya kas di tangan saja. Jadi jauh lebih mudah. Kita pilih kas di tangan, kemudian nomor buktinya kita pilih BKK strip 01. Tanggal 01/09/2012, 1 September 2012. Kemudian akunnya kita pilih beban gaji dan upah. Ini ya, bukan wage and salaries expense, tetapi beban gaji dan upah. Karena daftar akunnya menggunakan bahasa Indonesia. Beban gaji dan upah, kemudian nilainya adalah 420.000. Kalau sudah, kita lanjutkan.
Kemudian kita isi kolom keterangannya. Penerimanya adalah karyawan pabrik. Catatannya adalah pembayaran upah karyawan minggu keempat Agustus. Kalau keterangannya sudah kita isi dan nominalnya sudah kita rasa aman, maka kita klik simpan. Ini ya, sudah ya. Untuk mengecek sudah benar atau belum, maka kita cek saja jurnalnya. Pasti beban gaji dan upah pada kas di tangan. Ini ya, rincian jurnal. Jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada kas di tangan. Sudah benar ya? Kalau sudah benar, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 2. Ya, ini transaksi nomor 2 ini adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong kepada toko Haji Yoyo secara tunai. Jadi ini kita isi di menu pembelian, nantinya akan kita proses pembayaran. Kita isi dulu, pemasoknya adalah Haji Yoyo. Nomornya adalah PK-001. Tanggalnya adalah tanggal 01/09/2012, 1 September 2012. Kemudian barangnya kita isikan ya. Yang dibeli apa saja kita masukkan. Yang pertama adalah terigu. Kita pilih terigu. Nah, ini ya. Tadi sudah kita atur tidak ada PPN-nya. Karena apa? Perusahaan ini tidak menggunakan PPN, baik itu PPN keluaran ataupun PPN masukannya. Jadi tidak muncul akun PPN. Kuantitasnya adalah 45. Harganya 8.000. Sudah, kita lanjut ke barang berikutnya. Cakra kembar. Sejumlah 3. Harganya 129.500. 388.500. Lanjut. Kemudian gula pasir sejumlah 20. Harganya 10.500. Lanjut. Yang keempat adalah telur sebanyak 14 kg. Harganya adalah 13.500. Kita next. Telur lagi, yang dibeli banyak ya. Ini kita masukkan semua, yaitu nama barang, kemudian kuantitas, kemudian harga satuannya. 13.300. Lanjut lagi. Kemudian minyak goreng sejumlah 7 kg dengan harga satuannya adalah 11.000. Yang berikutnya mentega sejumlah 15 kg. Harga satuannya adalah 44.000. Kemudian kelapa sejumlah 7 butir dengan harga per butirnya adalah 7.000. Kemudian lanjut kelapa, kemudian coklat bubuk jumbo sebanyak 5 pak. Harga per paknya 12.400. Ini kita isikan semua ya, sesuai dengan yang ada di soal. Nama barangnya, kuantitasnya, kemudian harga
satuannya. Rp70.000 untuk keju. Kemudian garam 1 harganya 3.000. Yang terakhir adalah selai sebanyak 5 kg seharga 13.000. Nah, ini ya, sebanyak 13.000. Untuk plastik ini kita masukkan ke perlengkapan pabrik. Nah, itu ya, yang untuk plastik. Jadi masuk ke perlengkapan pabrik. Kita isi keterangannya dulu. Tanggalnya adalah tanggal 01/09/2012. Sama ya, tanggal pengiriman itu harus sama dengan soal. Sama ya, 1 September 2012. Kemudian nomor fakturnya kita isikan juga, PK strip 001. Nota kontan berarti COD saja. Keterangannya adalah pembelian tunai dari pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Nah, sudah. Kalau sudah, maka kita isikan yaitu pembelian plastiknya di biaya lainnya. Kita pilih akun yaitu perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik sebesar Rp100.000. Sudah kita lanjut, maka totalnya ini wajib nilainya sama dengan total yang ada di bukti transaksi di soal, yaitu sejumlah 2.300.000. Kalau sudah kita cek-cek, kalau sudah kita cek dan kita pastikan benar, maka kita proses ya, karena merupakan pembelian secara tunai. Jadi kita proses pembayaran nomornya kita buat otomatis, tanggalnya 01/09/2012. Banknya kita pilih kas di tangan. Kemudian ini tinggal kita klik hitung nilai pembayaran, yaitu sejumlah 2.300.000. Kita isikan info lainnya. Keterangannya adalah pembelian barang secara tunai dari toko Haji Yoyo sejumlah 2.300.000. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, ini untuk mengecek jurnalnya, kita pilih atau kita klik transaksi yang tadi kita kerjakan, kemudian pilih lain-lain, kemudian pilih rincian jurnal. Nah, ini ya, jurnalnya adalah, nah ini adalah utang dagang pada kas di tangan untuk pembayaran utangnya. Kalau fakturnya tadi itu adalah ini. Kita klik, kemudian kita pilih lain-lain, kita klik rincian jurnal, yaitu apa? Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan perlengkapan pabrik pada utang dagang. Itu ya, sudah benar. Kalau sudah benar, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 3. Nah, ini ya, nota konten ya. Penjualan secara tunai kepada pelanggan tunai. Jadi kita pilih menu penjualan. Kemudian kita pilih faktur penjualan. Kemudian kita isikan datanya. Di sini adalah pelanggannya adalah penjualan tunai. Nomor fakturnya adalah KN strip 01. Tanggal
01/09/2012, 1 September 2012. Dari 1 September terus ya, tapi tidak apa-apa. Pilih barangnya adalah roti aneka rasa sebanyak 1875 unit, 1875 unit dengan harga satuannya adalah 1.500. Ini ya, tidak ada PPE-nya. Jadi kita lanjut. 2812.500. Kemudian kita isikan kolom info lainnya. Ini info pengirimannya ini harus sama dengan tanggal transaksinya, yaitu 01/09/2012. 01/09/2012. Kalau sudah, keterangannya adalah penjualan tunai kepada pelanggan tunai. Tidak ada biayanya ya, jadi ini nggak usah kita isi. Kita cek-cek saja 2812.500. Kalau sudah benar, maka kita proses karena merupakan penjualan secara tunai. Kalau kredit ya tinggal kita simpan. Kalau tunai kita proses. Kalau kredit kita langsung kita simpan. Tanggalnya sama 01/09/2012. Kita cek. Benar ya? Banknya kita pilih kas di tangan. Nilai pembayarannya tinggal kita hitung nilai pembayaran, yaitu 2812.500. Sudah pilihan ya? Kemudian info lainnya kita isikan. Keterangannya adalah penjualan tunai kepada pelanggan tunai. Nah, kalau sudah kita isi, maka tinggal kita simpan saja. Lihat jurnalnya, kita buka transaksi yang tadi, kemudian lain-lain kita pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah kas di tangan pada piutang dagang. Kalau yang tadi itu adalah ini ya, piutang dagang sudah lunas ya, karena penjualan secara tunai. Piutang dagang pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi. Nah ini fungsinya kita itu tadi yang kita rubah adalah persediaan barang jadi untuk persediaan barang dagangnya. Kalau sudah, kita next ke transaksi berikutnya. Masih banyak ya, masih transaksi 4. Sudah hampir jam 9 ini. Transaksi nomor 4. Wah ini bukti penerimaan kas dari siapa ini? Dari Codet. Berarti kita pilih ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima darinya kita pilih Codet. Nah ini ya. Nomor kasnya kita pilih kas di tangan. Nomor buktinya kita pilih, kita isikan BKM strip 01. Alhamdulillah udah tanggal 2 ya. Dari tadi tanggal 1 saja. Sekarang udah tanggal 2 September 2012. Nah, 2 September 2012. Sudah. Nilai pembayarannya ini kita ambil ya. Kita ambil yang toko Codet. Ya ini. Kita ambil yang toko Codet senilai 210. Kita klik, kemudian kita lanjut. Kita klik. Oh ini ya, kita centang, kemudian kita lanjut. Nah, ini. Senilai 210.
tinggal kita hitung nilai pembayarannya, udah balance. Kalau sudah, kita isi info lainnya. Keterangannya adalah pelunasan piutang dagang faktur F08/29. Kita cek lagi. Nilainya toko Jodet 2 September 2012. Nilainya 210.000. Kalau sudah, kita simpan. Kita cek lagi jurnalnya. Toko Codet. Jurnalnya pasti kas pada piutang dagang. Wah, kas di tangan pada piutang dagang. Jadi gampang ya. Insya Allah mudah. Untuk akuntansi manufaktur menggunakan Accurate Online. Berikutnya, nah ini memo produksi. Ciri-cirinya dari perusahaan manufaktur itu adalah apa? Ada produksi barang. Kalau perusahaan dagang itu membeli barang dagang kemudian menjualnya kembali, tapi kalau perusahaan manufaktur itu apa? Membeli bahan baku, bahan penolong, kemudian memproses bahan baku, bahan penolong tersebut ke dalam proses produksi, kemudian menghasilkan produk jadi yang siap untuk dijual. Nah ini jadi memo produksi. Untuk memo produksi ini kita isikan di menu persediaan barang dagang. Ini ya, persediaan. Kemudian kita pilih yang pekerjaan pesanan. Ini ya. Ini kalau lagi memo produksi di pekerjaan pesanan, tapi kalau pekerjaannya atau pesanannya itu sudah selesai, kita isikan di penyelesaian pesanan. Jadi langkah pertama kita isikan dulu di pekerjaan pesanan. Untuk memo produksi, saya lagi ya. Memo produksi ini kita kerjakan di pekerjaan pesanan. Tanggal ini ya, tanggal mulainya berarti tanggal 3 September. Kita isikan 03/09/2012. 3 September 2012. Nomor buktinya kita isikan saja BOM 01. BOM SIP 01. Kemudian kita tinggal masukkan barangnya saja, barang-barang yang diproduksi. Yang pertama itu adalah terigu. Terigu sebanyak 90. Nah ini ya, stok tersedianya ada 90. Maka kita mengisi kuantitasnya itu tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Nah, ini. Batas maksimalnya adalah sama dengan jumlah stok yang tersedia, yaitu 90. Lanjut, barang yang kedua adalah cakra kembar sebanyak 6 bol. 6. Lanjut, kemudian gula pasir. Ini ya, kita isikan satu-satu barang yang masuk proses produksi. Gula pasir sebesar 40 kg. Lanjut, telur 28 kg. 28 kg. Kemudian ragi 10 pak. 10 pak raginya. Kemudian minyak goreng 14 kg. Lanjut, next, mentega piro 20 kg. 20 kg mentega. Kemudian kelapa 14 butir. Kita lanjut, kelapa. Kemudian coklat. Nah, ini ya,
Yang kita isikan cuma nama barangnya, kemudian kuantitasnya saja, tidak usah harganya, karena harganya sudah ada di menu pembelian yang sudah kita isi ketika membeli barang dagang itu. Coklat bubuk 10 pak, lanjut, kemudian keju 2, ini ya 2 ya, sebanyak 2, lanjut, kemudian garam 2 pak, yang terakhir adalah selai sebanyak 10 kg. Kemudian kita lanjut. Kalau sudah, kita isikan di biaya lainnya. Ini ya. Karena di sini ada keterangan pembebanan upah tenaga kerja sebesar 420.000 dan pembebanan biaya overhead pabrik sebesar 312.500. Itu kita isikan di biaya lainnya. Kita isikan saja tenaga kerja langsung sebesar 420.000. Lanjut, kemudian yang kedua adalah biaya, ini ada istri saya ini cari nih. Biaya overhead pabrik. Bentar Ma ya. Biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, sebesar 312.500. Ada istri saya ini. Lanjut, kalau sudah lanjut kita cek-cek lagi. Ini ya. Tadi itu adalah bahan baku dan bahan penolongnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung dan BOP dibebankan. Kemudian kita cek info lainnya. Nah ini, akun pekerjaannya ini kita isikan persediaan barang dalam proses. Nah ini ya, karena masih diproses, jadi masuk ke persediaan dalam proses. Ini ya, keterangannya adalah produksi. Kira-kira produksi nih. Produksi sebanyak produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500. Nah ini ya, kita isikan di kolom keterangannya. Produksi roti aneka rasa sebanyak 5.600 pieces. Nah, sudah ya. Kalau sudah kita isi, kita cek and recheck. Kalau sudah kita cek and recheck dan dirasa sudah benar, maka langsung saja kita simpan di save. Pekerjaan pesanan BOM 01 berhasil disimpan. Kita cek lagi jurnalnya. Nah ini, menunggu diproses, masih diproses ya. Kita lihat rincian jurnalnya. Jurnalnya pasti persediaan barang dalam proses sejumlah sekian, persediaan bahan baku yang tadi kita masukkan itu ya, bahan baku ya, terigu dan lain-lain. Kemudian persediaan bahan penolong yang tadi juga kita masukkan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dibebankan. Nah ini memo produksinya. Kalau sudah, kita next ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 6. Nah ini pelunasan piutang. Gampang ya, kalau pelunasan piutang berarti di menu. Waduh, Nah ini transaksi nomor 6. 6 berarti di menu di menu apa rek? Di menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima dari GRB Oju. Nomor bukti ini BKM 02. Bangi kita pilih kas di tangan. Tanggal 03/09/2012. Nah ini kita ambil saja dari GRB Oju.
Wah, ini ya. Kita lanjut. Belum dicentang berarti. Nah, ini ya. Lanjut. Sudah ada ya. Kemudian nilai pembayarannya itu tinggal kita hitung nilai pembayaran di sini biar muncul nominalnya. Nah, ini 275. Kalau sudah seperti ini, maka sudah balance. Sudah balance. Tinggal kita isi kolom keterangan. Metode bayarnya tunai karena diterima secara tunai. Keterangannya adalah pelunasan penerimaan piutang dagang dari GRB Oju. Kalau sudah kita isi informasi lainnya, kita cek-cek lagi nominalnya. 275 sudah sama dengan yang di soal. Kalau sudah sama, maka kita simpan di save. Biar lebih yakin, kita cek and recheck jurnalnya. Jurnalnya pasti kas di tangan pada piutang dagang karena nggak ada potongannya. Kas di tangan pada piutang dagang sejumlah 275. Masih mudah ya. Jadi enak dibuat belajar. Toko Harum Roti. Next ke transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 ini ya. Memo produk jadi. Kalau tadi itu memo produksi di menu di menu pekerjaan pesanan. Tapi kalau memo produk jadi itu di penyelesaian pesanan. Jadi kalau memo produksi di pekerjaan pesanan, kalau produk jadi di penyelesaian pesanan. Langsung saja kita isikan. Nah, ini ya. Saya minimize. Tanggal 04/09/2012. Cek 4/2012. Nomornya adalah M01. Ini kita buat otomatis saja ya. Nomor pekerjaannya itu adalah ini BOM01. Oh, ini M ya. Ini kita isikan M-01. Kita pilih barangnya. Kalau produk jadi itu nanti akan menjadi roti aneka rasa. Jadi itulah yang kita pilih, yaitu roti aneka rasa. Nah, ini kuantitasnya adalah jadi sebanyak berapa ini? Produk jadi sebanyak 6.500. Berarti kita isikan 6.500. Dan yang jadi itu adalah 100%. Tidak ada yang gagal, itu ya. Tidak ada yang gagal. Jadi kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini ya. Kita lanjut, kemudian kita isi keterangannya. Keterangannya adalah produk jadi sebanyak 6.500 porsi roti aneka rasa. Nah, kalau sudah kita isikan, maka kita simpan saja. Nah, ini ya. Nanti kalau kita cek jurnalnya itu apa? Pasti persediaan produk jadi pada persediaan dalam proses. Nah, ini. HPP-nya harus 0 biar tidak ada selisih ya. Biar tidak ada selisih. Nah, ini produk jadinya di sebelah debit dan persediaan dalam prosesnya adalah di sebelah kredit. Tapi kalau masih dalam proses, itu persediaan dalam prosesnya di sebelah debit, bahan baku, tenaga kerja, dan POP-nya sebelah kredit. Tapi kalau sudah menjadi produk jadi, persediaan dalam prosesnya pindah di sebelah kredit dan debitnya menjadi persediaan barang jadi. Nah, kita cek juga di menu persediaan barang dan jasa. Sing tadine itu 1875 terjual 1875, ini ya. Kan jadi 0. Kemudian kita produksi sebanyak 6.500. Maka di sini juga akan bertambah roti aneka rasa bertambah sebanyak 6.500 dari proses produksi. Nah, ini ya sudah masuk ke persediaan. Kalau sudah, kita next ke
transaksi berikutnya. Memo produk jadi. Nah ini ya, penjualan. Kalau ini produksi kemudian dijual. Nah ini ya, berikutnya adalah transaksi penjualan. Penjualan di nota kontan ya, berarti kita isikan dulu di faktur penjualan, kemudian nanti akan kita proses. Namanya adalah pelanggan tunai. Penjualan tunai. Nomor bukti ini KN strip 02. Tanggalnya tanggal 04/09/2012. Sing dijual apa? Roti aneka rasa. Roti aneka rasa sebanyak 2.500 dengan harga satuannya adalah 1.500, 3750. Sudah kita isikan info lainnya. Ini ya, tanggalnya ini harus dibuat sama. Ya, kalau tidak dibuat, kalau nggak kita cek ini ya, tanggal sekarang ya, selalu tanggal sekarang, maka kita cocokkan dengan tanggal transaksinya 09/2012, 04/09/2012. Kemudian alamat keterangannya adalah penjualan tunai. Penjualan tunai, tidak ada biaya lainnya, maka ya cukup sekian wis sudah. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain yang diisi, maka tinggal kita simpen saja. Jurnalnya, waduh keliru ya. Kita proses ya. Keliru. Kita buka dulu yang tadi 4. Kemudian kita proses. Ini keterangannya belum lunas, padahal nota kontan. Jadi tidak kita simpen. Kecuali kalau penjualan secara kredit langsung kita simpen. Tapi kalau penjualan tunai kita proses pembayaran. Tanggali 04/09/2012. Langsung saja kita hitung secara manual. 3750. Keterangannya adalah penjualan tunai barang dagang. Kalau sudah dicek dan sudah benar, maka kita simpan. Nah ini, kalau kita lihat jurnalnya adalah 4 ini ya, 4 September. Jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Nah ini ya, 3750. Sudah benar, kas pada piutang dagang. Nah ini, rek wis mari, yo dilanjut. Kalau sudah mari, rek wis mari. 8. Oh ini. Oh, kalau tadi tunai sekarang kredit. Nah, ini penjualan lagi ya. Penjualan lagi. Nah, ini kita close saja, balik ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. FBJ save 01. Pelanggan nih, sopo iki? JP Ranti. JP Ranti. Tanggalnya tanggal 5 September. 5 September. Barangnya adalah roti aneka rasa sebanyak 3.500 unit piece. Nah, dengan harga 1.500, 5250. Lanjut. Oh, sudah. Next kita isikan info lainnya. Tanggal nah kan ya, selalu tanggal 13 atau tanggal sekarang. Ini harus kita rubah 05/09/2012. Nah, keterangannya adalah penjualan barang dagang secara kredit 5250. Nggak ada biaya lainnya. Kalau nggak ada, ya langsung aja kita simpan karena penjualan secara kredit. Nah itu ya, penjualan secara kredit. Coba kita cek jurnalnya. Jurnalnya adalah ini ya,
jurnale pasti piutang dagang. Oh, ini ya. Pada penjualan. Kalau sudah, kita ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor berapa ini? Transaksi nomor 10. Bukti pengeluaran kas. Nah, ini berarti kita masuk ke kas dan bank, kemudian pilih menu pembayaran. Kasih pilih kas di tangan. Kemudian nomor buktinya BKK, isikan BKK strip 02. Tanggal 5 ya. 9/2012. Masih tanggal 5. Kita pilih adalah, coba ada nggak listrik ini? Beban listrik. Ada ya? Beban listrik senilai 790.000. Lanjut, kita isi keterangannya. Penerimanya adalah PLN. Catatannya adalah bayar listrik bulan Agustus 2012. Cek sudah benar, kita simpan. Kita lihat jurnalnya, pasti beban listrik pada kas di tangan. Pak, kita lihat jurnalnya, ini cek jurnal ya. Cek jurnal. Nah, beban listrik pada kas di tangan. Next, transaksi berikutnya. Transaksi nomor 11. Nota kontan roti aneka rasa. Pelanggan tunai ya. Jadi ini penjualan tunai. Penjualan tunai berarti di menu penjualan, kemudian faktur penjualan, pelanggan pelanggan tunai, penjualan tunai. Nomor fakturnya adalah KN-03, tanggalnya 06/09/2012. Yang dijual adalah roti aneka rasa. Sejumlah berapa ini? Sejumlah 500 pieces. Harga satuannya 750. Kita lanjut, stoknya tinggal 500. Info lainnya, tanggal pengirimannya ini kita rubah menjadi 06/09/2012. Nota kontan, keterangannya adalah penjualan tunai barang dagang. Tidak ada biaya lainnya, jadi kita tinggal cek saja nominalnya sudah benar. Wis benar, yuk kita simpan. Sudah, lanjut ke transaksi nomor 12. Masih ya, sama ya, di penerimaan kas tapi dari piutang. Berarti transaksi nomor 12 itu dicatat di menu penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Terima dari JP Ranti. Banknya pilih banknya kas di tangan. Nomor bukti ini BKM-03. Tanggalnya 07/09/2012. Kita ambil ya dari Ranti. Lanjut, nggak centang. Lanjut, ini ya, kita hitung nilai pembayaran sebesar 5.250.000. Ini adalah penerimaan piutang dari JP Ranti. Coba kita cek. Sudah benar ya. 5.250 sudah benar, rekswis benar. Kita simpan. Ini jurnalnya nantinya adalah kas di tangan pada piutang. Nah, ini bukti pengeluaran kas. Nah, kalau bukti pengeluaran kas
bukan pembayaran utang, maka mencatatnya di menu kas dan bank. Di menu pembayaran, kasnya kita pilih kas di tangan, tanggali tanggal 08/09/2012, nomor buktinya adalah BKK 03/03. Kita pilih adalah ini ya, gaji, beban gaji dan upah senilai 420.000. Lanjut. Kemudian kita isikan info lainnya. Penerimanya adalah karyawan pabrik, catatannya adalah pembayaran upah karyawan minggu ke-1 September. Kalau sudah kita isikan penerima dan catatannya, kita cek nominalnya sudah benar, maka kita simpan. Jurnalnya nantinya adalah beban gaji dan upah pada kas di tangan. Beban gaji dan upah pada kas di tangan. Sudah, kita next ke transaksi nomor 14. Pembelian perlengkapan pabrik juga sama, di menu pembayaran. Pilihnya adalah apa itu? Toko kas di tangan ya. Kas di tangan. Nomor bukti ini BKK-04. Tanggali tanggal 08/09/2012. Masih 8 September. Sini adalah perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik senilai 800.000. Lanjut. Kalau sudah kita isi, maka kita isi info lainnya. Penerimanya adalah toko BBG. Catatane pembelian perlengkapan pabrik. Kalau sudah kita isi dan kita cek nominalnya sudah benar dan akunnya sudah benar, maka kita simpan. Jurnalnya apa, Rek? Jurnalnya adalah perlengkapan pada kas di tangan. Gampang ya. Perlengkapan pabrik pada kas di tangan. Lebih enak, lebih cepat. Nah, ini 14. Sekarang bukti transaksi nomor 15, yaitu apa ini? Pembelian secara tunai. Sama kayak tadi ya. Pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai di faktur pembelian. Coba tadi itu sudah tunai atau belum? Yang toko Haji. Oh, lunas ya. Sudah lunas. Kemudian kita tambah. Sama kayak tadi itu, kita masukkan apa yang kita beli. Pemasuknya adalah satu ya, toko Haji Yoyo. Ini adalah PK-02. Tanggal 09/09/2012, 9 September 2012. Yang dibeli adalah terigu. Piro 90. Harga nih 8.000. Tidak ada PPN-nya ya. Kemudian cakra kembar sebanyak 6 bal, harga nih 129.500. Banyak ya yang dibeli ya. Yang ketiga adalah gula pasir sebanyak 40 kg. Banyak, 40 kg. Harga per kilogramnya adalah 10.500. Yang keempat adalah telur. Ada telur, ternyata pakai U. Telur harga nih sebanyak 28 kg, seharga 13.500.
Telur. Setelah telur lagi sebanyak 10. 10 harganya 13.300. Lanjut. Terus minyak goreng. Minyak gorengnya sebanyak 14. Harga satuannya minyak goreng 11.000. Kemudian mentega sebanyak 30 seharga 44.000. Oh, mahal ya. 1.320. Mentega. Kemudian kelapa 14. Harga nih 7.000. Lanjut. Kelapa. Kemudian coklat bubuk jumbo. Coklat bubuk sebanyak 10 pak. Harga paknya 12.400. Lanjut. Kemudian keju sebanyak 2. Apa itu 2 balok ya? 2 balok. Harganya 70.000. Kemudian garam piro iki? Garam 2 pak juga. Per paknya harganya 3.000. Lanjut. Garam dan selai sebanyak 10 kg. Harga nih 13.000. Kalau semuanya sudah kita isi 4.400.000. Oh, kurang 100. Apa kurang 100 sini? Kita isikan di biaya lainnya. Cuma kita isikan infonya dulu. Nomor fakturnya adalah PK-02. Tanggal kirimnya adalah 09/09/2012. Ini keterangannya adalah pembelian secara tunai. Nah, kalau sudah kita isikan info lainnya, maka kita isi juga apa? Akun lainnya, yaitu plastik. Plastik ini masuk ke perlengkapan pabrik. Ini ada keterangan pembelian plastik dimasukkan ke akun perlengkapan pabrik. Berarti perlengkapan pabrik senilai 100.000 rupiah. Totali menjadi 4.500.000. Sudah sama. Sudah kita isi, kita cek lagi, sudah benar, kita simpan. Nah, ini ya. Jurnalnya nanti pasti persediaan bahan baku, nih ya, persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik pada utang dagang ya. Nah, masih belum kita proses. Padahal di sini adalah nota kontan, jadi wajib kita proses pembayaran. Tanggal piro ini? Tanggal 9 September 09/09/2012. Kemudian banknya pilih kas di tangan. Pembayarannya tinggal kita hitung nilai pembayaran 4.500.000. Keterangan nih, pembelian secara tunai. Nah, sudah ya. Kalau sudah, yuk kita simpan. Nanti akan muncul jurnal apa ini? Utang dagang pada kas di tangan. Karena kita apa? Sudah membayar utangnya. Nah, jelas ya? Udah jelas, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oh, ini memo produksi. Nah, kalau memo produksi itu kita catatnya di mana? Di menu persediaan
pekerjaan pesanan. Kalau produk jadi di mana? Di penyelesaian pesanan. Kita isikan dulu di pekerjaan pesanan karena masih produksi. Tanggalnya tanggal berapa nih? 10 September. Nomor bukti ini BOM strip 02. Barangnya barangnya pertama adalah terigu senilai 90. Tadi 45, ini 90. 90. Lanjut. Yang kedua adalah cakra kembar. Cakra kembar sebanyak 6 bal. 6 bal. Cakra kembar, kemudian gula pasir. Kita isi semua ya. Kita isi semua biaya produksinya. Sebanyak gula pasir piro iki? 40 kg. 40 kg. Kemudian telur sebanyak 28 kg. 28 kg. Nah, ini kuotasnya belum saya atur ya, jadi masih unit semua. Belum saya atur. Dan lagi 10 pak, jadi kuantitasnya masih unit semua karena belum saya atur. Lagi kemudian minyak goreng sebanyak 14 kg. 14 kg. Kemudian kelapa 14 butir. Kelapa. Next, coklat bubuk 10 pak. Nah, kita isikan semua ya. Coklat, kemudian keju 2 balok. 2 balok. Lanjut. Kemudian garam sama 2 pak. 2 pak. Yang terakhir adalah selai sebanyak 10 kg. 10 kg. Nah, ini kalau sudah, kita masukkan biaya lainnya karena ada keterangan ini, upah tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Berarti tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung senilai 420.000. Kemudian biaya overhead pabrik dibebankan, bukan yang sesungguhnya ya, jadi masih dibebankan 312.500. Lanjut, keterangannya kita isi. Akun pekerjaannya adalah B, persediaan dalam proses. Ini persediaan barang, persediaan dalam proses. Nanti persediaan dalam proses juga menjadi 0 kan kok kalau produknya sudah jadi. Jadi ini sebagai akun pembantu saja. Keterangannya adalah produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Cek sudah yo simpen kalau sudah simpen. Cek lagi jurnalnya, pasti jurnalnya adalah ini. Keterangannya masih sedang proses ya, soalnya masih belum jadi. Persediaan dalam proses pada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan. Sudah benar ya? Masih menunggu proses, soalnya belum jadi. Yang berikutnya dokumen transaksi nomor 17. Sopo iki? Oh, memo produk jadi. Cepet ya jadinya ya. Tadi diproses, sekarang sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita pilih di menu persediaan, kemudian penyelesaian pesanan. Menu penyelesaian pesanan. Tanggal berapa ini? Kita minimis ya. Tanggalnya tanggal 11/09/2012. Memonya M02.
M-02. Pekerjaan ini kita cari ya. Ya ini yang BOM 02. Kita pilih roti aneka rasa karena sudah jadi. Nah, coba ini saya maximize. Ini ya, produk jadi sebanyak 6.500, berarti 100%. 6.500 100%. Bener, 100%. 6.500. Berarti kalau sudah, kita lanjut. Kita lanjut. Keterangannya adalah produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. 6.500 pieces. Kalau sudah, ini kita simpan. Nah, ini menjadi persediaan produk jadi pada persediaan dalam proses. Kita cek lagi di persediaan yang tadi itu ya, pasti sudah selesai keterangannya di pekerjaan pesanan. Nah, ini sudah selesai diproduksi. Kalau sudah, maka kita lanjut ke transaksi berikutnya. Udah mau jam 10 ya. Mungkin kita sampai ke bukti transaksi nomor 20 saja. Kita lanjut di video yang berikutnya. Sekarang dokumen nomor 18. Faktur penjualan secara kopi ya, berarti kalau kopi berarti secara kredit. Ini ada terminnya N/30, berarti secara kredit. Penjualan, faktur penjualan, pelanggan ini adalah siapa ini? Suwandi 3. Wah, mulai lemot juga ini. Internetnya mulai lemot juga. 12.09/2012. Oke, nomor faktur ya. Keliru. Ini nomor fakturnya. Nomor fakturnya FBC 02. Tanggalnya tanggal 12.09/2012. 12 September 2012. Yang dijual adalah roti aneka rasa sebanyak 2000 pieces dengan harga satuan 1.500. Sudah kita lanjut. Info lainnya adalah tanggal pengiriman yaitu 12.09/2012. Nah, ini ya, selalu dirubah ini ya. Kalau nggak dirubah berarti tanggal sekarang, nanti barangnya nggak berkurang nanti. Penjualan secara kredit, tidak ada biaya lainnya, 3 juta. Kalau sudah, yuk kita simpan. Nah, ini sudah ada tanggal 12 kepada Suwandi. Sudah 18. Nah, ini ya, nota kontan pelanggan tunai, berarti penjualan tunai. Kalau tadi penjualan kredit, sekarang penjualan tunai. Pelanggani penjualan tunai. Nomor fakturnya adalah KN-04. Tanggal 13.09/2012. Kita pilih yang dijual roti aneka rasa sebanyak 500 pieces, harga satuannya 1.500, totalnya 750. Yang tersedia sisanya 4.500. Ini info lainnya, tanggal pengirimannya 13.09/2012.
13. Keterangannya adalah penjualan tunai barang dagang. Sudah, tidak ada biaya lainnya. Karena nota kontan berarti langsung proses pembayaran. Tanggalnya tanggal 13/09/2012. Ini ya, 13. Kita hitung nilai pembayaran, sudah sama ya. Kalau sudah sama, ini keterangannya adalah penjualan tunai barang dagang. Kalau sudah, kita cek-cek sudah benar, kita simpan. Kita simpan. Jurnalnya apa rek? Jurnalnya pasti kas pada penjualan. Kas pada piutang dagang sebesar 750.000. Kalau sudah, yang terakhir bukti transaksi nomor 20 ini ya, waktu penjualan syarat kredit ya. Berarti di penjualan, faktur penjualan, pelanggane adalah sopo iki? CP Rianti. CP Ranti. Nomor fakturnya adalah FBC 03. FBC 03. Tanggal 13/09/2012. Yang dijual adalah roti aneka rasa sebanyak 4.000 unit, picis harga 1.500 harga satuannya. Jadi totalnya 6 juta. Nah, sudah diisi, klik lanjut. Sudah, kita isi informasi lainnya. Tanggalnya tanggal 13/09/2012. Keterangan nih, penjualan barang dagang secara kredit, tidak ada biaya lainnya. Kalau sudah kita isi dan kita cek dirasa benar, maka kita simpan. Tidak usah kita proses ya, karena penjualan secara kredit. Nah, itu untuk pengerjaan soal akuntansi perusahaan manufaktur toko Harum Roti. Intinya hampir sama ya dengan perusahaan dagang. Bedanya itu apa? Kalau perusahaan manufaktur itu ada memo produksinya dan ada juga produk jadinya atau produk selesainya. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Baru transaksi 1 sampai 20 ya, dan juga tadi itu pembuatan daftar akun atau saldo awalnya. Semoga bermanfaat. Intinya tetaplah semangat belajar. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah video transaksi 21 dan seterusnya akan saya bahas di video perusahaan manufaktur toko Harum Roti yang kedua. Terima kasih. Monggo.